Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, khususnya anak-anak peserta didik jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dan para pecinta otomotif pada umumnya dimanapun kalian berada. Di sini saya akan mencoba menularkan atau menjelaskan sebuah materi tentang engine pada bagian sistem pengapian konvensional. Apa sih sistem pengapian konvensional itu? Baiklah, kita mulai ya. Pada hakikatnya sebuah engine itu tidak akan dia hidup dengan sendirinya, makanya engine itu memerlukan sebuah sistem yang berfungsi untuk menghidupkan. Kita awali dulu bahwa engine itu ada dua jenis, engine diesel dan engine bensin. Seperti di layar itu motor diesel atau engine diesel. Kita coba bandingkan ya. Ini adalah konstruksi engine diesel di mana dia menggunakan sistem injeksi atau penyemprotan bahan bakar, atau istilahnya dia menyala dengan sendirinya. Kita bandingkan ya. Pada tanda merah itu adalah tadi itu nozzle, kemudian sekarang engine bensin, motor bensin. Tuh, campuran udara bahan bakar dikompresikan dengan tekanan di antara 8 sampai 13. Kemudian ini yang paling menonjol dari engine bensin adalah busi meloncatkan api sehingga terjadi proses pembakaran. Busi meloncatkan bunga api. Kemudian ini konstruksinya bisa dilihat di tanda panah itu yang berwarna merah adalah busi, komponen busi. Jadi engine bensin itu memerlukan komponen busi untuk penyalaan engine-nya. Kemudian ini adalah sistem pengapiannya. Sistem pengapian hakikatnya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, sistem pengapian menggunakan baterai atau yang biasa kita sebut dengan sistem pengapian platina. Sekali lagi, pengapian platina itu ini sistem pengapian baterai. Sekilas dulu, nanti saya jelaskan di depan. Kemudian yang kedua, sistem pengapian magnet, jadi menggunakan spool atau gulungan. Untuk mobil-mobil sebenarnya itu penerapan itu kebanyakan menggunakan sistem platina, bukan yang menggunakan magnet. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja. Sekarang saya fokus ke platina ya. Kemudian yang lebih penting adalah sebenarnya bagaimana sih cara menaikkan tegangan. Itu dijelaskan, bisa dilihat ya. Tegangan baterai dinaikkan dari 5.000 menjadi 25.000 volt. Apa saja komponennya? Nah, ini komponen sistem pengapiannya itu ada beberapa ya. Jadi diantaranya kita bahas satu persatu. Baterai, yang utama itu baterai. Fungsinya adalah sebagai penyedia sumber arus listrik. Saya lagi sebagai sumber arus listrik DC ya. Jadi komponen yang pertama adalah baterai, komponen sistem pengapian. Kemudian yang kedua, kunci kontak. Apa sih kunci kontak itu? Kunci kontak adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. Jadi bahasa awalnya kunci kontak itu adalah saklar ya. Jadi saklar cuman otomatis, fungsinya menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. Kemudian selanjutnya ini yang bisa dibilang penting, ini koil pengapian. Jadi dalam komponen sistem pengapian itu ada sebuah komponen yang bernama koil pengapian. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mentransformasikan tegangan baterai dari 5.000 sampai 25.000 volt. Jadi ya koil ya. Kemudian selanjutnya ada ini kotak pemutus atau yang kita biasa kenal itu adalah platina. Jadi platina itu fungsinya menghubung dan memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi. Jadi sekali lagi ya, kotak pemutus itu sama dengan platina.
Di mana sih platina itu? Nah, letaknya itu di sini, bisa dilihat ya. Ini adalah sebuah komponen yang bernama distributor. Ini distributor sendiri fungsinya adalah membagi dan menyalurkan tegangan ke setiap busi sesuai dengan urutan pengapian. Jadi seandainya kotak itu dibuka, ini lagi ya, bisa dilihat ya, kotak itu dibuka, di dalamnya tadi itu nanti ada beberapa komponen pendukung. Yang lain nanti kita jelaskan di depan. Kemudian ini yang terakhir, ini yang sangat penting, itu endingnya di sini sebenarnya, itu pengapian itu adalah busi. Busi itu fungsinya meloncatkan bunga api listrik di antara kedua elektroda di dalam ruang bakar. Sekali lagi ya, jadi tadi rangkaian dari baterai, koil, kemudian distributor, di sini muaranya di busi. Jadi nanti busi ini yang menyala kemudian masuk ke ruang pembakaran sehingga terjadi pembakaran. Ini rangkaiannya, saya ulang lagi, bisa dilihat ya. Jadi nomor 1 itu baterai, nomor 2 itu kunci kontak, nomor 3 koil, nomor 4 kotak pemutus atau platina, kemudian kondensor ada nih, komponen pendukung, kemudian nomor 6 itu tadi distributor, kemudian yang 7 busi. Jadi pahami ya, jadi ini semua komponen-komponen sistem pengapian baterai ataupun sistem pengapian konvensional. Nah ini yang tadi saya jelaskan, platina itu sebenarnya ini. Jadi ketika distributor dibuka, itu isinya itu ini ya, bisa dipahami. Ini yang tanda panah merah itu adalah platinanya itu, atau kotak pemutus yang menghubung dan memutus arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi. Jadi platina. Nah ini saya jelaskan lebih jelas ya, komponennya itu di dalamnya seperti ini. Jadi apa saja? Ini ada cam distributor, kontak, pegas, lengan kontak pemutus, sekur pengikat, kemudian kabel dari koil dan alur penyetel. Jadi komponen ini terletak di dalam distributor, lagi ya, di dalam sebuah komponen yang bernama distributor, yaitu sebuah komponen yang berfungsi membagi arus ke masing-masing busi. Jadi biasanya itu tuh, demikian dulu ya dari saya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.